Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan afiat. Salatullah salamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka desiminasi calon guru penggerak yang pada saat ini yaitu Ibu Siti Najaruddin akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Mari kita ikuti bersama nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya, dan semoga kita semua sebagai pendengarnya mendapatkan manfaat dari desiminasi beliau. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Terima kasih bacaannya. Kemudian langsung saja kita kepada pemateri. Bu Siti Najaruddin akan menyampaikan sosialisasi modul 1.4 program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Kemudiannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak. Perlu diketahui bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Blitar, dan kami pada angkatan 8 ini di Kabupaten Blitar ada 21 orang ya. Kalau yang tahun kemarin itu ada 90, kalau sekarang ini hanya 21 orang, itu dibagi menjadi 2 kelas, dan satu kelas ada 2 kelompok, dan ada 4 pengajar praktek. Jadi mungkin kenapa sekarang yang untuk angkatan 8 ini hanya 21 orang, sedangkan yang kemarin banyak, itu karena keterbatasan pengajar praktek. Jadi mungkin nanti panjenengan kalau sudah mengikuti calon guru penggerak dan sudah lulus bisa lah mengikuti rekrutmen pengajar praktek. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan lebih lanjut, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini intinya saya bukan sebagai pemateri Bapak Ibu ya, intinya kita sharing gitu ya, karena mungkin nanti dari panjenengan meskipun panjenengan belum mengikuti calon tidak menutup kemungkinan panjenengan sudah melaksanakan yang saya sampaikan nanti. Jadi mungkin nanti kita istilahnya sharing begitu ya, sharing pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak ini masih dapat 35% ya. Ada 3 modul, masing-masing modul ada submodulnya gitu ya. Untuk yang sudah saya selesaikan ini adalah modul 1, ada 4 submodul. Jadi ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Dan ini yang akan saya sampaikan ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Tolong di Mbak. Sebelum kita lebih lanjut membicarakan tentang apa atau itu budaya positif di sekolah, lebih baik kita merefresh pengetahuan kita tentang apa
paradigma pendidikan menurut siapa Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita sebagai guru itu harus memberikan fasilitas untuk kebutuhan siswa. Jadi kalau mungkin panjenengan yang pengalaman yang lampau, yang dulu-dulu kita itu pendidikan kita masih berpusat pada guru. Namanya istilahnya teacher center gitu ya. Kalau saat ini apalagi sekarang kurikulumnya merdeka, mungkin panjenengan sudah sering ikut workshop. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Yang nomor 2, memahami potensi siswa yang beragam. Kita tahu bahwa dalam kelas itu siswa itu banyak mempunyai perbedaan karakteristik gitu ya. Mulai dari latar belakang sosial ekonominya, latar belakang lingkungannya juga, budaya lingkungannya, termasuk berbeda-beda dalam gaya belajar. Nah, atas keragaman tersebut kita harus paham. Setelah kita paham, nantinya bagaimana, apa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian, nah ini, setelah kita paham potensi siswa yang beragam tersebut, kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lingkungan, baik konten dan proses. Apa itu konten? Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu konten. Konten adalah, kalau dulu, materi ya, materi, isi dari apa yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran. Kemudian proses, apa itu proses? Proses berarti ya berlangsungnya panjenengan dalam kelas itu, berlangsungnya proses pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk pembelajaran sebagai bekal masa depan yang semakin kompleks. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah eranya era digital, era kemajuan teknologi informasi. Jadi sebagai guru mau nggak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Mau nggak mau sebagai guru harus terus meningkatkan kompetensinya, termasuk dalam bidang IT. Karena pendidikan juga dalam pendidikan ada digitalisasi pendidikan, gitu. Semuanya serba online, gitu. Bahkan kemarin ketika ada pandemi kita sempat kaget gitu untuk melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Ada kita kenal Google Classroom, ada Google Form, ada Zoom Meeting, ada apa lagi Bapak Ibu, Google Meet, dan yang lain masih banyak lagi. Jadi ini paradigma pendidikan yang sebenarnya sudah sejak dahulu digagas, dirintis, merupakan ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang masih terus kita pakai seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita melangkah kepada materi. Pandangan guru tentang disiplin. Menurut panjenengan apa yang tertulis di sini seperti yang panjenengan bayangkan juga? Apa sependapat dengan panjenengan? Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah memiliki pendapat yang sama? Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ternyata seperti ini jawabannya. Biarkan mereka memecahkan masalahnya sendiri. Iki terus piye? Panjenengan pasti masih ada banyak pertanyaan gitu ya terkait ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini loh Bapak Ibu, ternyata selama ini mungkin pemahaman kita yang apa istilahnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Intinya apa toh ini yang ada tertera di situ, bahwa kita ketika menginginkan anak itu disiplin, itu jangan dari kita yang menentukan, ya, harus dari anak itu sendiri dan kita membersamainya. Itu. Kemudian apa sih yang diharapkan dari anak, tentang nilai-nilai yang bagaimana yang diharapkan muncul dari anak itu? Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin Bapak Ibu ada yang mempunyai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kebajikan universal. Universal itu artinya apa Bapak Ibu? Umum, menyeluruh, betul sekali Bu Im. Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah bahwa kebajikan itu berlaku untuk umum, untuk semua. Tidak ada sekat, okay? Tidak ada sekat agama, tidak ada sekat bangsa, tidak ada sekat ras, ya. Misalnya mencuri itu dilarang. Mencuri itu dilarang, itu berlaku untuk agama apapun, berlaku dimanapun, seperti itu ya. Itu termasuk kebajikan universal, dan inilah yang harus kita tanamkan pada anak. Sekali lagi, kebajikan universal itu tidak mengenal sekat, tidak mengenal agama, dan itu yang harus kita tanamkan pada anak. Dan nantinya itu akan berkembang kepada toleransi, berkembang kepada moderasi beragama. Bagaimana seorang guru menjadi teladan di sekolah, juga di masyarakat, ya, sebagai penengah. Artinya kita bisa beradaptasi di masyarakat. Ojo malah gawe istilah sekat, gawe apa istilah fanatik gitu ya, nggak boleh fanatik dalam beragama untuk di masyarakat. Artinya gini, jangan merasa, kalau di masyarakat jangan merasa bahwa misalnya kebetulan kita Islam ya, jangan merasa bahwa kita itu paling benar dan menganggap kelompok lain itu salah dan nantinya kita sendiri, kelompok kita yang masuk surga. Jangan seperti itu. Meskipun dalam pelaksanaannya kita beribadah harus sesuai dengan apa yang ada dalam syariat agama kita. Tapi untuk kemasyarakatan kita tidak boleh merasa paling suci, paling pinter atau paling benar, tidak boleh, ya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud kebajikan universal di sini seperti itu. Kemudian adanya kesadaran pada anak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu seharusnya berangkat dari motivasi intrinsik. Ini berarti dalam diri anak itu sendiri, bukan dari orang dewasa, bukan dari kita. Kalau selama ini mungkin kita kan selalu mendikte ya, mendikte awakmu ojo ngene, awakmu ngene yo, kan itu didikte. Padahal anak kan juga mempunyai pemikiran. Nah, bagaimana nantinya kalau anak melakukan kesalahan? Ya nggak apa-apa, orang dewasa saja banyak melakukan kesalahan. Permasalahannya bagaimana ketika anak melakukan kesalahan kita membenarkan tanpa menggurui, kita membersamai anak itu bagaimana dia menyadari kesalahannya dan kita fasilitasi agar anak memiliki daya untuk mencari solusi sendiri. Tuh. Coba lanjut Mbak. Nah, ini kita lanjut kepada disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin ini berarti apa? Kenapa Bapak Ibu jangan memahami disiplin? Jangan seperti itu. Jangan baca itu dulu. Kalau disiplin menurut jenengan,
sesuatu yang menurut aturan itu ya. Nah, terus positif berarti aturan yang baik. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Berarti bagaimana kita menanamkan pada anak agar mereka mempunyai kontrol diri. Artinya anak-anak itu bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Kalau dia melakukan kesalahan, bagaimana akibatnya. Jadi ada semacam istilahnya anak itu, kalau aku ini akibatnya seperti ini, kalau akibatnya seperti ini, solusinya seperti apa. Itu anak dilatih untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Guru nanti kita akan melihat kontrol kita sebagai posisi kita sebagai apa. Nanti ada bermacam-macam posisi kontrol orang dewasa. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai yang tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, apa sih tujuan kita membentuk disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya bukan membentuk anak sesuai dengan keinginan kita, tapi bocah milih sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini Bapak Ibu yang selama ini mungkin kita masih miss ya tentang adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sampai di sini panjenengan paham nggih? Artinya bahwa tentang penggunaan hukuman dan hadiah apakah masih relevan untuk kita terapkan? Tidak ya? Ya lihat-lihat. Kalau menurut saya pemberian hukuman dan hadiah, terutama hadiah itu masih bisa kita terapkan, tapi konteksnya adalah sebagai apresiasi. Okay? Ketika anak berprestasi, ketika anak bisa berlari, ya, bisa berlari sing dhewe. Nah, itu bisa panjenengan kasih hadiah. Intinya itu untuk apresiasi, bukan untuk istilahnya apa ya? Gini, kalau panjenengan selalu memberikan hadiah ketika anak melakukan sesuatu begitu terus, anak itu ketika suatu saat panjenengan tidak ada, panjenengan pindah sekolah, terus ketika yang melanjutkan guru berikutnya itu tidak memberikan hadiah, anak itu bagaimana kira-kira? Apakah tetap semangat untuk melakukan sesuatu itu? Nah, disinilah Bapak Ibu maksudnya bahwa pemberian hadiah dan hukuman itu ternyata sudah tidak relevan lagi gitu. Karena anak melakukan sesuatu bukan karena dorongan intrinsik, bukan karena kesadarannya, tapi karena diberi hadiah. Mungkin selama ini kita masih menjalankan itu ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita sedikit demi sedikit dikurangi ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, apa sih keterkaitan antara disiplin positif dengan budaya positif di sekolah? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah. Wes semua warga sekolah mempunyai disiplin positif masing-masing, tentu ini akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Misalnya nggak usah apa istilahnya jauh-jauh, nggak usah yang muluk-muluk,
yang sederhana saja, misalnya kita budayakan kebersihan, ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu kalau sudah menjadi budaya positif dan menjadi disiplin positif masing-masing anak dan guru di sini sebagai teladan, maka insya Allah tidak akan terpengaruh adanya hadiah maupun tidak. Jadi di sini peran guru sangat penting untuk apa? Menjadi contoh bagi anak-anak dalam upaya penerapan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Nggak usah ado-ado, nggak usah angel-angel, ya. Karakter-karakter yang positif itu loh, Bapak Ibu, yang perlu kita tanamkan pada anak, ya. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Masih ada rentetannya. Setelah budaya positif, terus ini apa loh? Makanan apa ini? Yang pernah dengar? Pernah dengar? Belum. Saya masih samar. Sebelum ikut pendidikan guru penggerak ini saya masih samar pernah dengar, cuma belum paham betul apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini caranya. Lanjut. Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Johnson 2004. Maksudnya gitu, mari kita pahami sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjas, jangan langsung memberi hukuman, tapi kita harus memberikan pengertian pada anak, ya. Nah, ini nanti ada namanya segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang bisa kita gunakan untuk membantu anak memecahkan permasalahannya. Nih, praktek pendidikan seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Mungkin jenengan punya pengalaman seperti ini. Misalnya, seorang anak yang tidak kooperatif pada saat mendengar dongeng gurunya, anak itu disuruh keluar kelas dan dibiarkan tanpa pengawasan. Pernah jenengan melakukan ini? Memberi hukuman? Tapi pernah dengar ada yang melakukan seperti ini, nggih? Misalnya lek sing melanggar kon mubeng lapangan seperti itu juga. Kamu lek enggak manut ketua kono. Pernah nggih? Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu wajar Bapak Ibu. Karena kita memang kadang-kadang kalau dihadapkan pada praktek bingung lek ngatasi gitu ya. Teori ngerti Bu, tapi ketika praktek kadang-kadang kita bingung. Akhirnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Nah, enggak ngrungok nih kon metu malah. Meskipun yang jowo terus malah piye ra diawasi, gitu. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan anak kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini bisa dikatakan dosa-dosa pendidikan seperti itu ya, karena kita memang belum mengetahui ilmunya, atau mungkin dulu dengan sekarang bukan berbeda sebenarnya. Sebenarnya sejak dulu sudah ada, mungkin kekurangan pahaman kita aja ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang kemarin saya praktekkan dengan anak-anak itu ya. Ini ada 3 langkah untuk memecahkan masalah anak ya. Ini juga bisa dipakai untuk memecahkan masalah guru. Misalnya saya di sini sebagai kepala sekolah, misalnya ada guru yang bermasalah, itu bisa dipecahkan dengan ini. Atau seorang direktur untuk memecahkan masalah karyawannya ya.
Nah ini ada 3 langkah, 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkahnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak salah, itu kata-katanya kurang lebih seperti ini. Jangan sabar gitu, seperti itu ya. Jangan bagaimana kok pakai gini, sama biayaan dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat negatif yang jangan sampai kita sampaikan kepada anak. Jadi kita tahu, kita sadar bahwa sebagai manusia kita pun juga sering melakukan kesalahan. Jadi ini namanya menstabilkan identitas. Jadi anak itu biar tidak down, biar tidak takut melakukan kesalahan, ini distabilkan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah distabilkan tadi, misalnya anak memecahkan kaca jendela, jadi itu anak disadar, kamu kan harus paham, lah ini salah, anak harus paham ya. Jadi kita nggak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Bunda juga demikian, gitu ya. Bunda juga pernah terlambat, terus itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh punya alasan mengapa melakukan itu misalnya. Nyapu kok pecah nih, gitu ya. Nyapu kok pecah nih. Terus anak kan akan menjawab. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan belum membuat keyakinan kelas, nanti panjenengan segera membuat keyakinan kelas ya, yang disepakati bersama oleh murid-murid. Jadi ketika ini sudah tahap kedua ini, yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Misalnya seperti itu. Ingat Bu, apa? Tentang kejujuran, tentang tanggung jawab. Kaitannya mecahnya kocomu nggih, tentang tanggung jawab. Berarti kalau demikian yang kalian lakukan itu bagaimana? Sesuai enggak dengan kesepakatan kelas kita? Sesuai dengan keyakinan kelas kita apa enggak? Seperti itu. Jadi anak kan sadar, kalau tidak Bu, terus kalau demikian kira-kira apa? Solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah itu? Begini Bu, dan seterusnya. Jadi anak dibuat sadar dengan kesalahannya dan anak diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri, seperti itu. Ini namanya apa tadi? Segitiga restitusi. Sampai di sini mungkin panjenengan sudah paham ya? Sudah punya gambaran ya? Nanti coba panjenengan bisa praktekkan betul ya. Lanjut. Nah ini sebagai orang dewasa, di sini sebagai guru ada 5 posisi kontrol, ya. Dengan termasuk yang mana tadi? 5 posisi kontrol. Dan dosen dalam bukunya restitution ya. Dalam bukunya itu bisa dengan baca, kalau semua contoh keliru. Belum sebelum itu. Mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Mencet sendiri. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid? Kita koreksi bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu selama ini yang panjenengan terapkan? Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada siswa? Gimana? Panjenengan bisa mengoreksi diri sendiri ya. Lanjut. Nah sekarang kita lihat posisi kita di mana. Lanjut Pak. Nah ini 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Saya kemang lek salah dihukum, kon ngubengi lapangan, ya, kon apa jenenge ngusek jeding.
seperti itu ya, kon metu kos kelas dan seterusnya. Ya, memberi hukuman baik fisik atau verbal. Baik fisik berarti memang kon mubeng lapangan, baik verbal berarti disuweneni dan seterusnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Iki rada alus, cuma alusnya ini kok mak jelek. Sampeyan kok ngono, alus bahasanya alus, tapi itu membuat anak itu merasa bersalah. Pernah jenengan melakukan seperti itu nggih? Pernah nggih? Ada atau tidak, kita pernah melakukan seperti itu. Yang ketiga, teman. Kita bertindak sebagai teman, ini suatu apine. Mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi adalah pendekatan. Kita berlaku sebagai teman. Ngerti nggih? Berarti kita bertindak sebagai kawan, sebagai teman. Itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Karena apa? Ketika kita nggak ada, anak jaga nyawa diri sebagai teman. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Mengawasi perilaku murid-murid, diawasi, dipantau. Ini juga lebih bagus dari yang teman. Dan yang terakhir, adalah manajer, berbuat sesuatu bersama murid, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira di antara 5 posisi ini yang terbaik yang mana Bapak? Yang kelima ya. Yang terbaik adalah yang kelima, sebagai manajer. Ya, kita bersama murid mengkondisikan murid agar murid itu mempunyai pemahaman, agar murid itu bisa mengkondisikan dirinya apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, dan anak mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan kebaikan itu. Lanjut. Nah ini, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Mungkin kita pernah melakukan itu ketika khilaf ya, saking gede bocah berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru. Kadang-kadang kita itu kan berbuat dari sisi kepentingan kita. Padahal sebagai guru kita harus menyadari bahwa kita ada itu untuk murid. Bukan murid yang harus mengerti kita, tapi kita yang harus mengerti mereka. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini intinya Bapak Ibu, budaya positif yang harus kita tanamkan pada anak-anak, bahwa anak-anak itu harus memiliki kesadaran dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, tentu dengan bimbingan guru. Mungkin dari sini ada yang ingin panjenengan tanyakan atau sudah paham? Mungkin bisa itu Mbak dibuka yang skenario restitusi. Nah ini Bapak Ibu contoh skenario ketika restitusi. Jadi kita memanggil anak yang bermasalah tadi, kita tanya baik-baik. Alurnya masih ingat ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas masih ingat, itu dari kesepakatan kelas yang dibentuk bersama itu menjadi keyakinan kelas yang harus diyakini, harus dijalankan bersama-sama. Nah dari percakapan ini Rangga dan saya, coba panjenengan baca.
menstabilkan tindakan. Kan tadi Rangga melakukan kesalahan, memecahkan kaca ya. Yang menstabilkan tindakan yang mana? Ini Bapak Ibu yang saya tandai merah ya. Memecahkan jendela kelas merupakan sebuah kesalahan akibat dari kelalaian. Rangga telah melakukan kesalahan namun wajar ya. Inilah, namun wajar, sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Nazar juga pernah melakukan kesalahan. Ini namanya menstabilkan tindakan. Ben bocah ini gak merasa bersalah ya. Ben bocah ora wedi. Kemudian yang berikutnya, yang validasi tindakan. Sekarang sebelum Ibu lanjutkan, coba ceritakan mengapa Rangga memecahkan kaca jendela kelas. Alasannya kenapa? Itu namanya validasi tindakan. Tindakan sing memecahkan jendelamu loh, nyapo kok sampai pecah. Agak di scroll, digelir Mbak. Nah, saya tidak sengaja Bu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut seperti apa kejadiannya? Kau cerita bocah. Ketika saya iseng-iseng bermain bola di halaman, saya menendang bola sangat kencang, Bu. Saya tidak menyadari kalau tendangan saya tersebut membuat bola mengarah ke jendela kaca dan mengakibatkan pecah. Anda tahu jendela yang pecah tersebut merugikan warga sekolah? Ya Bu. Lalu apa saja kerugiannya? Banyak Bu, antara lain pecahan kaca bisa melukai badan. Nah, anak kan berpikir sendiri kan? Jadi kita pancing-pancing agar anak itu sadar apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, tapi tidak merasa takut gitu loh. Kemudian ini banyak Bu dan sebagainya bla 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 bla. Nah, Anda masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa? Nah, ini namanya apa ini? Bagian apa ini? Menanyakan keyakinan dieling ini ada tas gaya kesepakatan kelas, tas gaya keyakinan, memang saya kok langgar gitu ya. Terus ditanyakan apa tentang apa, kan dijawab dengan tanggung jawab. Jadi sebagai siswa harus tanggung jawab, kayak mencari ke anu apa, pocong, kayak nilang nih buku perpus dan seterusnya itu kita bahas di sini. Terus ditekoni nih, menurut Rangga tentang tanggung jawab itu penting nggak? Penting Bu. Jadi anak itu digiring terus. Jadi kita nggak boleh mendikte anak. Oh kudu ngene nggak boleh ya, seperti itu. Terus ini, ketika anak sudah menjawab seperti ini, nah sekarang ibu tanya, menurutmu apa yang harus dilakukan biar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Main bola di lapangan kan, anak berpikir main bola di lapangan Bu, yakin bisa dikejar terus, yakin Bu. Sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan, berarti yakinkan lagi. Sudah Bu, sudah siap, sudah Bu. Kapan nggak akan mulai? Sekarang atau minggu depan kalau ketika bermain bola dan seterusnya seperti itu. Intinya bahwa kita itu tidak boleh mendikte anak. Anak itu adalah juga punya pikiran, juga punya inisiatif. Seperti itu. Mungkin dari sini Bapak sudah paham ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan bersama-sama, dan nanti kalau mungkin masih ada kebingungan kita bisa belajar bersama. Sharing, ini intinya sharing nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.